Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Aziz Nurrahman. Yang kedua Muhammad Nuropi. Yang ketiga Neni Nuraini. Yang keempat Nur Zakiyah. Yang kelima Ria Komariah. Dan yang terakhir ada Risma Maulana. Di sini kelompok kami akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu temanya yang berjudul pemikiran pendidikan tokoh-tokoh muslim klasik dan penerapannya dalam pendidikan masa pandemi. Tentunya kita bertanya-tanya ya, seperti apa pemikiran pendidikan tokoh-tokoh muslim era klasik tersebut gitu. Nanti kelompok kami akan membahas satu persatu. Dan juga bagaimana dengan penerapan dalam pendidikan masa pandemi, khususnya pada saat kali ini ya. Semoga teman-teman semua bisa menyimak video yang akan kami paparkan bersama-sama. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang Imam Al-Ghazali. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang sekilas riwayat hidup dari Imam Al-Ghazali. Siapa sih nama lengkap Imam Al-Ghazali? Jadi dalam buku yang ditulis oleh dirinya sendiri oleh Imam Al-Ghazali, dijelaskan bahwa nama lengkap dari Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nasaburi. Ia dilahirkan di Tus, yang merupakan kota kedua setelah Naisabur yang terletak di wilayah Khurasan pada tahun 450 atau 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang sufi yang sangat waro yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Kerjanya adalah meminta wol dan menjualnya sendiri. Ayahnya meninggal waktu Imam Al-Ghazali masih kecil dan sebelum meninggal ayahnya menitipkan Imam Al-Ghazali pada seorang sufi lainnya untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Baik, setelah tadi yang pertama yaitu tentang riwayat hidup Imam Al-Ghazali, sekarang yang kedua adalah tentang pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali. Nah, ada beberapa poinnya di sini tentang pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu tentang tujuan pendidikan itu. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemudaratan ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum di sini dimaksudkan adalah kurikulum dalam arti yang sempit ya, yaitu perangkat ilmu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Pendapat Imam Al-Ghazali terhadap kurikulum dapat dilihat dari pandangan mengenai ilmu pengetahuannya. Jadi berdasarkan pembimbingan ilmu dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama ilmu syariat sebagai ilmu terpuji, terdiri atas yang pertama itu ilmu usul, ilmu pokok seperti ilmu Al-Quran, sunnah Nabi, pendapat sahabat, dan ijma. Yang kedua yaitu ilmu furu, cabang seperti fikih, ilmu ihwal hati dan akhlak. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu pengantar, muqaddimah ya, ilmu bahasa dan aritmatika. Dan yang terakhir ilmu pelengkap yaitu mutammimah. Yang kedua yaitu ilmu bukan syariah, terdiri atas ilmu terpuji yaitu ilmu kedokteran, ilmu berhitung, dan ilmu pustaka. Yang kedua ilmu yang diperbolehkan, tak merugikan, kebanyakan seperti ilmu kebudayaan, sastra, sejarah, puisi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ilmu yang tercela yaitu yang ilmu yang merugikan gitu, seperti ilmu tentang sihir dan berbagai bagian-bagian tertentu gitu dari ilmu-ilmu yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian berdasarkan objek ilmu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ilmu pengetahuan yang tercela secara mutlak, yang kedua ilmu pengetahuan yang terpuji, yang ketiga ilmu pengetahuan yang kadar tertentu terpuji, ilmu pengetahuan yang kadar tertentu terpuji gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Ibnu Sina.
Sebagai pemikir yang inovatif dan kreatif, Ibnu Sina dikenal sebagai sosok ulama yang produktif dalam melahirkan karya-karya tulis. Karya-karyanya Ibnu Sina tergolong cukup banyak, bahkan hampir meliputi seluruh cabang ilmu pengetahuan, seperti ilmu kedokteran, filsafat, ilmu jiwa, fisika, logika, politik, dan sastra Arab. Ibnu Sina menulis sebanyak 450 risalah. Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan, pandangan seseorang terhadap manusia akan berpengaruh terhadap konsep-konsep pendidikan yang ia kemukakan. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia akan disebut al-nafis al-nadhikot, mempunyai dua daya, yaitu yang pertama daya praktis, al-amilah. Ini berhubungannya dengan jasad, yaitu daya jiwa insani yang memiliki kekuatan atas badan manusia. Dengan jiwa inilah manusia mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mengandung pertimbangan dan pemikiran yang membedakan dirinya dengan binatang. Yang kedua, daya teoritis, al-alimah. Ini hubungannya dengan hal-hal yang abstrak. Dasar teoritis ini disebut juga al-aqli al-nazhari. Akal inteligensia teoritis, yaitu daya jiwa yang berfungsi untuk menemukan konsep umum yang ditimbulkan dari materi. Perkembangan inteligensia ini dipengaruhi oleh adanya proses interaksi dengan lingkungan yang baik melalui proses belajar mengajar atau pengalaman-pengalaman. Pandangan seperti ini membawa implikasi kepada konsep Ibnu Sina tentang pemikiran yang mengutamakan pendidikan jiwa, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua kurikulum pendidikan, yang ketiga metode pendidikan, dan yang terakhir konsep guru. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Sekilas tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid bin Utsman. Nama aslinya adalah Abdurrahman, sementara nama keluarganya Abu Zaid dan gelarnya yaitu Waliuddin. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah. Ia berasal dari keluarga yang terkemuka di mana garis keturunan dari pihak ayahnya. Kecuali ayahnya yang lebih intens di bidang pendidikan merupakan ahli dalam bidang politik. Oleh karena itu, guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Dari kitab Muqaddimah ada beberapa rumusan pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan pendidikan. Yang pertama ada hakikat manusia. Dalam kajian filsafat pendidikan, manusia merupakan kajian ontologi yang mesti jelas sehingga konsep pendidikan yang akan ditawarkan dan dikembangkan akan jelas pula, sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya juga membicarakan tentang manusia. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Ibnu Khaldun memang tidak menulis tujuan pendidikan Islam secara eksplisit, namun setelah memahami karya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, Muhammad Qasim merumuskan tujuan pendidikan Islam. Menurut Ibnu Khaldun ada 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu dari segi struktur kepribadiannya, dan yang kedua dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi. Yang ketiga ada kurikulum dan hakikat ilmu. Salah satu inti dari kurikulum adalah adanya materi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Yang terakhir metode pendidikan. Ada beberapa metode pendidikan Ibnu Khaldun yang dapat dirumuskan dari kitab Muqaddimah, yaitu yang pertama ada metode hafalan, yang kedua ada metode dialog, yang ketiga ada metode widya wisata, dan yang terakhir ada metode keteladanan. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi mengenai pemikiran pendidikan Ibnu Taimiyah. Seluruh pemikiran Ibnu Taimiyah di bidang pendidikan dibangun berdasar keterangan yang jelas sebagaimana terdapat dalam Al-Quran
dan As-Sunnah melalui pemahaman yang mendalam, jernih, dan energik. Nah, pemikiran Ibnu Taimiyah di bidang pendidikan ini merupakan respon terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat Islam pada saat itu, yang menuntut pemecahan secara strategis melalui jalur pendidikan. Nah, konsep pemikiran pendidikan Ibnu Taimiyah yang pertama yaitu mengenai falsafah pendidikan. Dasar atau asas yang digunakan sebagai acuan falsafah pendidikan oleh Ibnu Taimiyah adalah ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang cerdas dan unggul. Sementara mempergunakan ilmu itu akan dapat menjamin kelangsungan dan kelestarian masyarakat. Nah, tanpa ilmu, masyarakat akan terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat. Yang kedua yaitu mengenai tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan pendidikan itu dibagi ke dalam 3 bagian. Pertama yaitu tujuan individual. Nah, pada bagian ini tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya pribadi muslim yang baik, yaitu berpikir, merasa, dan bekerja pada berbagai lapangan kehidupan pada setiap waktu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu tujuan sosial. Nah, pada bagian ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pendidikan itu harus diarahkan pada terciptanya masyarakat yang baik, tentunya yang sejalan dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu tujuan dakwah Islamiyah. Nah, tujuan ketiga yang harus dicapai oleh pendidikan menurut Ibnu Taimiyah adalah mengarahkan umat agar siap dan mampu memikul tugas dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Lalu yang ketiga yaitu mengenai kurikulum. Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup kurikulum itu ke dalam 4 bagian. Pertama, ilmu agama. Nah, ilmu agama ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, ilmu ijbariyah atau disebut juga dengan ilmu yang dipaksakan, merupakan ilmu yang berkenaan dengan akidah Islamiyah seperti rukun Islam, mengetahui yang hak dan batil, petunjuk dan larangan, serta secara keseluruhan termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kedua ilmu ikhtiyariyah atau ilmu yang diusahakan. Lalu yang kedua yaitu ilmu akaliyah. Nah, disebut juga dengan ilmu syar'iyah akaliyah karena agama menilai cukup dengan dalil, kemudian menyerahkannya kepada akal dan panca indera untuk membahasnya. Nah, yang termasuk ke dalam ilmu ini yaitu mencakup ilmu matematika, kedokteran, biologi, fisika, sosial, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu ada ilmu askariyah. Nah, ilmu ini diajukan Ibnu Taimiyah dalam rangka menjawab kebutuhan zaman dan memenuhi para peneliti yang menghendaki agar pendidikan tetap sejalan dengan perkembangan masyarakat. Nah, dan yang keempat yaitu ilmu industri dan praktek. Lalu yang keempat yaitu mengenai konsep pemikiran bahasa pengantar dalam pengajaran. Ibnu Taimiyah menganjurkan agar mewajibkan penggunaan bahasa Arab dalam pengajaran dan percakapan. Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa penguasaan secara mendalam dan teliti terhadap bahasa Arab merupakan tuntutan Islam dan sesuatu yang fardu ain hukumnya di kalangan ulama salaf. Lalu yang kelima yaitu mengenai metode pengajaran. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, pada garis besarnya metode pengajaran itu dapat digolongkan kepada 2 bagian, yaitu pertama mengenai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini merupakan metode yang menggunakan pemikiran yang lurus dalam memahami dalil, argumen, dan sebab-sebab yang menyampaikan pada ilmu. Lalu yang kedua ada metode irodah. Metode ini merupakan metode yang mengantarkan seseorang pada pengalaman ilmu yang diajarkannya. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam mengenai etika guru dan murid.
Yang pertama, etika guru terhadap murid. Nah, yang pertama, seorang alim atau guru itu senantiasa saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh menyakiti baik ucapan maupun perbuatan. Kedua, seorang guru itu hendaknya menjadi panutan bagi murid-muridnya dalam hal kejujuran, berakhlak mulia, dan menegakkan syariat Islam. Yang ketiga, seorang guru itu hendaknya menyebarkan ilmunya tanpa main-main atau sembrono. Yang keempat, seorang guru itu hendaknya membiasakan menghafal dan menambah ilmunya serta tidak melupakannya. Lalu yang kedua, etika murid terhadap guru. Nah, pertama, seorang murid itu hendaknya memiliki niat yang baik dalam menuntut ilmu, yaitu mengharap ridho Allah. Yang kedua, seorang murid itu hendaknya mengetahui tentang cara-cara memuliakan gurunya serta berterima kasih kepada guru. Lalu yang ketiga, seorang pelajar hendaknya mau menerima setiap ilmu sepanjang ia mengetahui ilmunya. Dan yang terakhir, yang keempat, seorang pelajar itu hendaknya tidak menolak atau menyalahkan mazhab lain atau memandang mazhab lain, mazhab orang lain bodoh dan sesat. Nah, suatu kebenaran hanya terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pemikiran tokoh muslim di era klasik, yakni ada Burhanuddin Al-Zarnuji. Nama lengkap Burhanuddin Al-Zarnuji adalah Burhan Al-Islam Al-Zarnuji. Dalam pendapat lain disebutkan bahwa nama lengkapnya adalah Burhan Al-Din Al-Zarnuji. Nama akhirnya dinisbatkan dari daerah tempat di mana ia berasal, yakni Zarnuj, yang kemudian melekat sebagai nama panggilannya. Zarnuj masuk dalam wilayah Irak, akan tetapi bisa jadi kota itu di masa sekarang masuk ke dalam wilayah Turkistan atau Afghanistan. Di kalangan para ulama belum ada kepastian berkaitan dengan tempat dan tanggal lahir beliau. Yang selanjutnya tentang pemikiran pendidikan Al-Zarnuji, dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim terdapat beberapa konsep pemikiran pendidikan yang telah dirumuskan oleh Al-Zarnuji. Di antara komponen konsep pemikiran pendidikan yang dirumuskan beliau antara lain mengenai tujuan pendidikan. Al-Zarnuji mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencari keriduan Allah, memperoleh kebahagiaan di akhirat, berusaha menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dengan orang lain, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam, serta mensyukuri nikmat Allah. Dalam hubungan ini, Al-Zarnuji mengingatkan agar setiap penuntut ilmu jangan sampai keliru dalam menentukan niat dalam belajar. Setelah tujuan pendidikan, ada pendidikan juga. Al-Zarnuji membahas hal yang berkaitan dengan peserta didik, lebih menitik beratkan pada kepribadian atau akhlak mulai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya yaitu peserta didik harus memiliki sifat tawadu, ifah, tabah, sabar, wara, dan tawakal. Yang selanjutnya yaitu kurikulum. Berkaitan dengan kurikulum atau materi pengajaran, Al-Zarnuji merumuskan dalam kitabnya dalam pasal hakikat ilmu mengatakan bahwa beberapa ilmu yang harus diberikan, antara lain yang pertama ilmu hal. Ilmu ini diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan agama, seperti ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Yang kedua, ilmu ini tidak dapat diabaikan, karena ilmu yang pertama akan membimbing kehidupan dan ruhaninya, sedangkan yang kedua akan membimbing perbuatan jasmani dalam melaksanakan tugas amanat agamanya. Yang selanjutnya ada metode pendidikan. Dari segi metode pendidikan yang dimuat Al-Zarnuji dalam kitabnya meliputi dua kategori. Pertama, pendidikan yang bersifat etik, dan kedua, metode yang bersifat strategis. Metode yang bersifat etik antara lain mencakup niat dalam belajar, sedangkan metode yang bersifat teknik atau strategi meliputi cara memilih pelajaran, memilih guru, memilih teman, dan langkah-langkah dalam belajar. Berkenaan dengan teknik strategi dalam langkah-langkah belajar, Al-Zarnuji mengemukakan di antaranya yakni harus mengulang dan menghafal, yang kedua memahami dan mencatat, dan yang ketiga diskusi ilmiah.
Dalam melakukan kegiatan diskusi ilmiah ini, pelajar harus melakukan ke dalam 3 bentuk, yakni muzakaroh, munazoroh, dan juga mutoharoh. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu penerapan pemikiran pendidikan kelima tokoh dalam pendidikan masa pandemi. Yang pertama, penerapan pemikiran pendidikan Imam Ghazali di masa pandemi ini yaitu dalam sebuah pelaksanaan pendidikan harus memiliki tujuan yang berlandaskan pada pembentukan diri untuk mendekatkan peserta didik kepada Tuhan. Di samping itu, dalam proses pendidikan, Al-Ghazali menjelaskan sebuah tujuan pendidikan yang bermuara pada nilai moralitas akhlak. Yang kedua, penerapan pemikiran pendidikan Ibnu Sina. Dari beberapa pemikiran Ibnu Sina, banyak yang sangat berkaitan sekali dengan pendidikan dan mampu menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang sesuai dengan tantangan zaman. Seperti halnya sekarang dalam pendidikan masa pandemi COVID-19, pendidikan akhlak sangatlah menjadi prioritas dalam pendidikan Islam. Seperti yang dijelaskan dalam pemikiran Ibnu Sina, akhlak adalah menjadi hal yang sangat pokok karena akhlak mulia menjadi salah satu indikator penting perumusan tujuan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, penerapan pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Terdapat beberapa keterkaitan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini akan menjelaskan tentang keterkaitan pemikiran Ibnu Khaldun tersebut. Keterkaitan ini diuraikan dalam rangka makro pendidikan berupa wawasan dasar dari pandangan Ibnu Khaldun. Karena terlalu luas, maka perlu dibatasi atas 3 keterkaitan, yaitu yang pertama wawasan manusia, yang kedua wawasan ilmu, dan yang ketiga wawasan didaktik metodologik. Yang keempat, penerapan pemikiran pendidikan Ibnu Taimiyah. Konsep pendidikan menurut Ibnu Taimiyah adalah bagi peserta didik dipersyaratkan memiliki alat pendidikan yang baik untuk memperoleh ilmu pengetahuan, menguasai secara sempurna apa yang dipelajari, mensejajarkan antara pengetahuan dan amal. Jika kita terapkan dalam pendidikan di masa pandemi, yaitu peserta didik harus memiliki alat pendidikan yang baik seperti halnya smartphone, laptop, dan alat komunikasi lainnya yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh dengan berbagai fitur seperti video call, Google Classroom, Zoom, dan lain-lain yang memungkinkan digunakan dalam pendidikan di masa pandemi ini sehingga pembelajaran pun bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu penerapan pemikiran pendidikan Burhanuddin Al-Jarnuji. Setelah menelaah pemikiran pendidikan Islam Burhanuddin Al-Jarnuji, dapat diangkat 2 makna strategis untuk mengembangkan pendidikan sebagai temuan studi. Pertama, keseimbangan antara pendidikan intelektual dan moral, dan kedua, kebebasan akademis dalam dunia pendidikan.